Karena kalau kita hitung-hitung puasa Nabi dalam setahun itu bisa, mencapai, 130 hari. Orang mukmin, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Eee, baik, dalam menghadapi bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan itu sendiri, kita memahami ada dua ada dua persiapan yang harus disiapkan lebih dalam lagi. Yang pertama adalah persiapan ruhania, atau, rohani, jiwa kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua adalah persiapan persiapan, jasadia. Nah, bagaimana persiapan rohania dalam menghadapi bulan Ramadan? Ini sangat penting sekali. Karena, Nabi SAW itu telah mencontohkan beberapa hal. Yang pertama beliau contohkan adalah persiapan yang sudah dilakukan adalah, memang jauh-jauh sebelumnya terkait dengan puasa itu. Yang pertama, dia Senin Kamis itu sudah komitmen beliau akan selalu puasa Senin Kamis. Nah, ini juga berkaitan dengan pada bulan Ramadan karena kita juga akan menahan lapar. Tetapi Rasulullah SAW itu pernah ditanya, "Kenapa sampean, sering, puasa Senin Kamis?" Apa jawaban beliau? Di hari Senin itu, dilaporkan aktivitas harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari, Senin dan Kamis itu dilaporkan semua aktivitas kita. Rasulullah menjawab bahwa saya senang kalau amalan saya dilaporkan itu saya dalam keadaan puasa. Jadi artinya, di sini ada kontrol, ya, kontrol dalam diri kita masing-masing terkait dengan jiwa kita. Nah, kalau misalnya kita galakkan puasa Senin Kamis, khususnya di negara kita ini, kalau bisa ada instruksi dari presiden bahwa semua umat Islam usahakan puasa Senin Kamis, insya Allah kita akan sehat semuanya. Sebab Nabi SAW mengatakan bahwa puasa itu adalah benteng. Jadi puasa adalah benteng. Ya. Benteng apa? Benteng dari membentengi kita dari hal-hal yang bisa membuat kita, terjatuh ke dalam jurang dosa. Misalnya saja, dalam seminggu kita tidak pernah puasa, sholat iya, tetapi ketika ditambah puasa, maka itu semakin kuat benteng kita. Melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai agama, dengan puasa kita akan, terlindungi, karena lagi puasa. Tidak hanya itu, eee, Rasulullah SAW 1 bulan, bulan Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, beliau meningkatkan kualitas ibadahnya. Beliau meningkatkan kualitas puasanya. Beliau meningkatkan kuantitas puasanya. Sehingga seakan-akan Nabi SAW di bulan Sya'ban itu sepertinya puasa penuh ya, tapi tidak. Sepertinya. Artinya, jika bulan Ramadan itu puasa 30 hari, maka beliau setidaknya puasa sekitar 20 hari di bulan Sya'ban itu. Jadi sangat-sangat, sangat-sangat, siap untuk memasuki bulan Ramadan. Kita juga demikian. Karena kalau kita hitung-hitung puasa Nabi dalam setahun itu bisa, mencapai, 130 hari dalam puasa dalam setahun. Nah, ini semacam, olahraga jasmani, olahraga rohani Rasulullah SAW. Sehingga
dalam penelitian bahwa Nabi SAW manusia tersehat di dunia ini. Nah, dan apa namanya, Nabi memang uswatun dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan ibadah, apa yang disebut ibadah rohania ini. Yang kedua adalah ibadah jasmania. Jasmani. Nabi SAW itu bersabda bahwa eh, sebaik orang mukmin, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'min ad-dhaif. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Berarti Nabi SAW itu menyuruh kita supaya menjadi orang yang kuat. Kuat dalam segala hal, fisiknya harus kuat. Jika kuat fisiknya, insya Allah juga akan yang lain bisa terpengaruhi. Bisa kuat belajar jadinya dengan kuat fisik yang kuat. Kuat puasa dengan fisik yang kuat. Kuat berperang dengan fisik yang kuat. Karena itu, Nabi SAW selalu memberikan contoh-contoh yang terbaik. Nabi SAW itu ketika melakukan aktivitas rohania di luar bulan Ramadan, banyak prestasi yang beliau dapatkan, apa yang beliau raih ketika dia melakukan pelatihan-latihan sebelumnya. Salah satunya adalah beberapa peperangan itu dimenangkan ketika bulan Ramadan. Lemahkah mereka? Ambrukkah mereka badannya? Tidak. Justru mereka semakin kuat. Karena itu, kita melihat apa penyebabnya mereka ini bersemangat dan kuat. Dorongan semangat jiwa, jasmani, roh dan jiwa ini kuat karena memiliki persiapan sebelumnya. Jadi Nabi SAW itu aktivitas sebelumnya itu semakin kencang meningkat menjelang bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada sesuatu yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kemenangan di medan perang karena persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa Lailatul Qadri dihimbau untuk memperhatikan pada 10 malam terakhir. Betul. Tetapi apakah dengan 10 malam terakhir ini maksimal ibadah kita? Karena hanya mengharapkan Lailatul Qadar? Tidak. Tapi Rasulullah SAW itu jauh-jauh sebelum Ramadan, beliau persiapkan diri untuk masuk Ramadan. Karena itu di bulan-bulan terakhir, beliau semakin bersemangat, dan semangat ini pula akan membuat melanjutkan ibadahnya dan untuk menyambut daripada Lailatul Qadar. Karena itu, kita sebagai orang mukmin, ketika kita mau ujian apa saja, ketika mahasiswa mau ujian akhir, tentu ada persiapan-persiapan sebelumnya. Jika tidak, maka mungkin tidak bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan. Begitu juga dalam meraih Lailatul Qadar, begitu juga dalam meraih apa yang disebut dengan pahala di bulan Ramadan, maka kita harus punya persiapan yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.